Ya, masih bersama kami di obrolan pagi RBTV untuk berbincang-bincang mengenal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Gunung Kidul. Nah, kalau kita berbincang tentang SKB Gunung Kidul, di sini mungkin bisa kita bertanya kepada Ibu Irma selaku Kabid PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul tentang support atau apa ya kira-kira yang sudah dirancangkan oleh Dinas Pendidikan kaitannya dengan pendidikan nonformal ini, Ibu. Oke, terima kasih, Mbak. Kalau dilirik Mbak Safa ini jadi grogi saya. Terus beberapa yang kita supportkan pendidikan nonformal ini, kita mulai dulu dari perencanaannya. Terus ketika mereka merencanakan kegiatan-kegiatan, itu sudah kita arahkan. Nah, terus jangan sampai mereka melaksanakan kegiatan itu tidak menghasilkan. Hanya perencanaannya harus teliti dulu. Kemudian mereka bisa melaksanakan program-program baik dari dinas maupun dari kebijakan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat seperti itu. Kemudian kita juga mendampingi mereka dalam proses nanti kelengkapan sarana dan prasarana seperti ini SKB yang luar biasa ini karena beliau itu sudah pamer kinerja dulu. Ini loh mimpi-mimpi kami, ini loh kinerja kami, makanya bisa meraih sarpras yang luar biasa. Nah, ini sayangnya kalau untuk yang rekan-rekan PKBM ini terkendala karena mereka belum punya gedung sendiri. Terus kebanyakan PKBM ini masih numpang di rumah pengelola atau di fasilitas umum milik pemerintah di balai desa, balai pedukuhan seperti itu. Jadi dengan demikian mereka belum bisa mengakses. Sebetulnya dana dari pusat itu melalui DAK banyak yang bisa diakses untuk sarpras bagi pendidikan nonformal ini. Tapi kelemahan kami dari Gunung Kidul ini masih banyak yang statusnya belum milik sendiri, terus masih menumpang di pengelola atau menumpang di pemerintah kalurahan seperti itu. Kemudian dari segi kurikulumnya itu kami juga melakukan pendampingan. Terus bagaimana supaya kurikulum yang dilaksanakan di rekan-rekan nonformal ini tetap bersaing dengan rekan-rekan formal. Kami standar mutunya juga hampir sama. Terus dari non formal maupun formal itu standar mutunya hampir seimbang malah ya Pak. Kemarin ini yang terakhir ujian kesetaraannya, UPK-nya untuk pendidikan kesetaraan ini ujian akhir kalau anak formal USBN seperti itu kalau dulu itu standarnya sudah luar biasa. Jadi soalnya harus soal kemarin yang kita susun itu. Berarti ada uji kompetensinya ada, begitu ya, Bu ya? Jadi untuk kelulusan itu mereka melakukan UPK, terus meliputi soalnya harus begini, misalnya terdiri dari berapa soal, muatannya harus seperti ini, nah seperti itu. Jadi sama. Nah, jadi kalau masih ragu nih masyarakat, kenapa sih kok pendidikan non formal ya, malu gitu ya. Aku paket C, jangan kecil hati. Lulusan dari paket C ini ada yang jadi pegawai negeri, ada yang jadi lurah, bahkan ada anggota dewan ada ya Pak, anggota dewan ada, jadi anggota dewan dan ya. kalau sudah lulus ini dari paket C kesetaraan bisa kan melanjutkan lagi kuliah lagi. Ini mungkin Renaldi ini juga nanti seperti itu. Temennya ada Renaldi yang kuliah. Nah, mungkin bisa diceritakan Mas Renaldi tentang baik Mas Renaldi sendiri atau mungkin teman-temannya dan bisa menginspirasi nih pemirsa yang ada di rumah tentang bagaimana pendidikan non formal yang sudah dijalani begitu Mas. Kalau pendidikan sih seperti layaknya formal ya, kayak sekolah formal biasa pendidikan. Tapi lebih menurut saya dan teman-teman saya yang saya kenal sekolah juga di sini di SKB lebih fleksibel di non formal. Dan lebih terfokus begitu ya tentang potensi dari peserta didiknya. Kalau boleh tahu ini Mas Renaldi fokusnya ke bidang apa? Kalau saya di pembuatan website. Jadi keahliannya di bidang website. Jadi banyak membuat website. Apakah sudah ada yang dibuatkan ini, Pak? Nunggu dibuatkan. Nunggu dibuatkan ya. Luar biasa. Jadi memang di bidang IT begitu ya, Mas ya. Apakah ini memang sudah ada keahlian sebelumnya atau memang di baru ketemu di SKB? Baru ketemu di SKB. Soalnya kan di formal kan kita nggak ada waktu buat cari kesibukan. Betul. Nah, tapi kalau di non formal kan ada waktu selang buat nyari kesibukan. Nah, saya cari kesibukan itu. Dan ini bisa menjadi salah satu modal bagi Mas Renaldi mungkin nanti apabila akan terjun di dunia pekerjaan begitu ya. Karena saya rasa dunia digital saat ini cukup banyak membutuhkan kemampuan di bidang website tentunya.
Oke, nah kembali lagi ke Bu Irma kaitannya dengan kegiatan dinas. Untuk kesiapan dari satuan pendidikan sendiri, seperti apa Ibu? Antusiasnya mungkin? Antusiasnya antusias sekali. Alhamdulillah ya, kalau rekan-rekan di non formal ini, baik dari yang jenjang paling rendah itu tadi ya, PAUD itu, sampai yang kesetaraan paket C, luar biasa. Terus walaupun dengan segala keterbatasan, mereka insya Allah siap tetap melaksanakan pendidikan non formal ini. Karena apa? Karena kalau anak formal, sekolah di formal, putus sekolah, itu bisa diwadahi di non formal. Ya. Nah, kalau anak yang pendidikan non formal putus sekolah karena misalnya PKBM-nya nggak berdaya nih, atau lembaga non formalnya tidak mampu melakukan layanan pendidikan lagi, terus mau kemana mereka? Ya, seperti itu. Terus kesadaran yang luar biasa ini sudah melekat di hati teman-teman para pendidik non formal. Jadi seperti itu. Baik, jadi ini salah satu wadah yang akan sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat tentunya yang mungkin putus pendidikan formal bisa lebih fokus sekarang ke pendidikan non formal. Apalagi yang misalnya putus SMA, sekarang ada kesetaraan paket C, dan itu sudah diakui seperti itu ya untuk uji kompetensinya ya. Iya, baik. Nah, Pak Harjio, tadi Ibu menyampaikan bahwa perencanaan yang baik harus menghasilkan output yang baik pula. Nah, untuk satuan pendidikan sendiri atau SKB, untuk produk-produknya, outputnya, ini boleh disampaikan ke pemirsa RBTV nih Pak, kira-kira apa saja? Ya, terima kasih. Untuk kesetaraan paket C dulu. Jadi kalau paket C itu sebenarnya hampir dipastikan pasti lulusnya, asalkan karakter yang jadi kuncinya. Anak itu asalkan karakternya bagus, mengerjakan tugas, insya Allah kita bertoleransi dan kita akan memberi kesempatan mereka untuk terus belajar. Artinya seandainya punya nilainya kekurangan ya kita remedi gitu. Dari paket C itu seperti itu. Insya Allah kita pasti meluluskan, asalkan kuncinya adalah karakter anak, karena karakter menjadi penting. Kemudian untuk program-program yang lain, untuk kursus-kursus, saya mulai dari Tatap Boga. Jadi banyak alumni Tatap Boga ini yang sekarang udah mandiri jadi catering lah. Mendirikan catering. Kemudian yang kursus potong rambut, banyak yang sudah buka salon sendiri, banyak itu. Saya sebenarnya pernah melakukan riset ya, semacam melihat success story dari alumni itu sudah ada sebenarnya. Success story dari anak-anak yang lulus program SKB itu ada sebenarnya. Kemudian juga kursus yang lain, umpamanya musik dan vokal. Jadi musik dan vokal itu kalau nggak salah saya mulai tahun 2016 kita baru buka itu. Pada prakteknya sekarang perkembangannya SKB Gunung Kidul punya studio musik, punya studio recording. Wow, punya studio sendiri ya punya Pak ya? Punya studio musik, punya Luar studio biasa. recording. Dan anak-anak yang ikut kursus vokal di SKB Gunung Kidul, kalau sekiranya bagus dan punya nilai jual, kita bikinkan lagu. Wow, ini menarik sekali lagu nih. Dan Pak Erik juga salah satu narasumber kita. Oke, luar narasumber biasa. untuk musiknya. Nanti akan diajarin langsung oleh Pak Erik? Betul, gitu? Pak Erik adalah narasumber juga pencipta lagu. Nah, kemarin di lomba bikin mars lagu pendidikan kesetaraan yang menyelenggarakan Kemendikbud, lagu ciptanya Pak Erik kemudian itu juara 3 nasional. Wow, luar Mars biasa pendidikan sekali. kesetaraan juara 3 ya, dari SKB Gunung Kidul. Nah, kemudian yang lain teman-teman peserta kursus vokal ini rata-rata sudah yang bagus kita bikinkan lagu. Dan sehingga SKB Gunung Kidul punya YouTube, dan alhamdulillah YouTube kita sudah monetis. Dan ini menjadi ajang apa ya, ekspresi terutama dari SKB. Karena terus terang selama ini YouTube kita ini lagu-lagu kita masih menyuarakan kami, bukan menyuarakan orang lain lah. Artinya lagu-lagu kita lagu-lagu yang punya tema. Iya. Dulu ada lagu tentang membentuk karakter anak melalui lagu anak. Yang pertama kita munculkan itu. Karena waktu itu kita berangkat dari, kita prihatin dengan anak-anak kita yang sudah menyanyikan lagu-lagu orang dewasa. Faktanya karena memang apa? Nggak ada yang menciptakan lagu anak. Betul. Sehingga kita bikin lagu anak. Dan lagu anak ternyata lebih susah bikin timbang lagu-lagu orang dewasa itu. Itu lebih susah. Baik. Karena tidak boleh menggunakan kata-kata negatif dan segala macam itu lagu anak. Sehingga kita menelurkan 10 lagu anak.
tema besarnya adalah membentuk karakter anak melalui lagu anak. Gitu. Wah, ini menarik Tuh. sekali, Bapak Kemudian Hardian. yang lain ketika ada program pemberdayaan perempuan mandiri, kita bikin lagu perempuan mandiri, perempuan mandiri dan karena wanita. Kemudian berikutnya lagu ketika pandemi kemarin melahirkan Kidung di Tengah Pandemi. Oke, ada Dua lagu khusus pandemi juga ya Pak ya? Kidung, judulnya Habis Gelap Terang Akan Datang dan Kidung Wayah Ratri. Gitu. Yang nyanyi Tejo dan Uut itu. Oke. Tuh. Kemudian kemarin lagu-lagu tema pendidikannya pas Hari Aksara Internasional, Pak Erik yang bikin lagu Genggamlah Dunia ya Pak Erik. Itu lagunya Pak Erik. Dan yang baru saja saya rilis bertepatan dengan 21 April ini lagu Segalanya Ibu. Oke. Jadi terus terang saya belum bisa bikin lagu yang di luar itulah pokoknya. Masih tema-tema lah pokoknya, masih tema-tema. Baik. Kita ingin menyuarakan apa, kepentingan apa. Luar Mungkin suatu biasa. saat nanti akan bikin lagu yang agak cengeng-cengeng itu bisa jadi. Sebetulnya apapun bisa menjadi inspirasi ya Pak ya, dan ini Betul. bisa menjadi wadah bagi para konten kreator Pak. Betul. Yang iya. sekarang lagi viral sekali, konten kreator ini banyak diminati oleh para muda-mudi. Betul. Begitu. Nah, tapi akan kita lanjutkan di segmen terakhir nanti Bapak tentang SKB Gunung Kidul tentunya yang menjadi salah satu SKB unggulan. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di obrolan pagi RBTV.